Malam semuanya. Ketemu lagi di IG Live Minggu. Hari ini tanggal 12 Januari 2025. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun lemas ngeliatin IHSG, ngeliatin rupiah juga masih melemah. Ya, kita sama-sama ya, semoga ini cepat berlalu gitu. Gimana nih weekendnya teman-teman? Ya, oh ya teman-teman, saya ada diskon spesial dari tanggal 10 Januari sampai tanggal 20 Januari. Buku-buku saya diskon 49% kecuali yang ini ya, kecuali yang In Love with Fibonacci. Buku trading psychology juga, quick notes-nya juga. Jadi yang belum punya bisa pakai diskon ini. Ya, ini diskonnya setahun sekali, 49%. Ada di Tokopedia dan Shopee dan Tokopedia yang punya saya, bukan yang jual buku bajakan ya teman-teman. Jadi kita mulai dengan cara yang halal ya, pakai bukunya buku yang asli gitu. Kalau mau request tanda tangan juga bisa ya. Nah teman-teman yang mau request dibahas saham apa, tinggal tulis aja di kolom komen atau di chat ya. Yuk kita lihat dulu. Yang pertama saya akan bahas IHSG, kemudian USD, emas juga, sama BTC ya. Oke, yuk kita lihat yuk. Ini kita lihat IHSG-nya dulu ya. Telkom pasti salah nih, salah pencet. Bentar. Oke, ini ya. Ini gambar anak saya. Tuh. Saking sukanya candle dia gambarin. Ini dari dia TK apa SD deh. Tuh, 2015. Jadi saya pajang. Ya, kayak gini-ginian nih worth it banget. Ya, itu 2015 waktu saya bikin buku candlestick, itu jadi ilustrasi ya. Oke, kita lihat sekarang IHSG-nya dulu teman-teman. Ini adalah chart mingguan ya. Kalau melihat minggu ini, walaupun minggu ini ditutupnya merah gitu ya, walaupun minggu ini ditutup merah di level 7088, saya masih melihat bahwa formasinya IHSG itu masih aman gitulah ya. Karena apa? Karena dia bisa ditutup di atas level 7000 ya, 7088. Kakinya juga hari ini, minggu ini low-nya itu menyentuh di level 7029. Yang mana 7029 ini adalah level Fibonacci nih di sini. Jadi kalau melihat 1 2 3 minggu terakhir ini masih terbilang oke ya. Karena apa? Karena dia bisa ditutup di atas level 7000. Oke. Saya update terus pergerakan IHSG per harian, ada di grup Happy Trade Faster ya. Sudah sampai, ketika dia sampai di level ini, jadi step by step pergerakannya itu saya update di grup. Udah sampai di level 7165 Fibonacci, sampai pullback gitu ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya terdekat level supportnya itu ada di 7032, kemudian 6986 ya. Selama masih bisa bertahan di atas dua level ini, masih ada potensi gitu untuk IHSG bisa menguat. Oke, berarti resisten terdekatnya di mana? Ada di level 7165 kemudian 7231. Ini teman-teman, saya tuh tinggal ngebacain level ini gitu ya. Nah, selebihnya memang kamu harus kenal dan hafal sifatnya si emiten yang kamu sedang pantau gitu ya, dan bisa mengerti tentang price action, itu akan sangat membantu. Yaitu lanjut ya, saya akan lihat dulu emas ya, XAUIDR ya. Jadi emas nih teman-teman, dia mendekati lagi area all time high-nya di 1.410.776. Level ini disentuh di 28 Oktober 2024. Teman-teman, ini yang di chart sama yang kenyataan. Kalau teman-teman nanya di tempat LM, di tempat LM pasti lebih tinggi ya. Teman-teman kalau mau ngecek itu di website Mas Hari Ini atau Antam gitulah ya.
Jadi jangan tanya, Ci, kok ini di sini 1.300.000-an, tapi di toko emas bisa 1,5, 1,6, iya gitu ya. Tapi ngikutinnya sama, kalau dianya lagi ada potensi melemah ya di sana juga turun, tapi dikit gitu ya. Nah teman-teman, kalau saya pribadi untuk investasi saya ada diversifikasi juga ke sini gitu. Tapi kalau saya sih yang fisik ya teman-teman ya. Kalaupun ada yang digital hanya sedikit porsinya gitu. Ya mungkin saya masih jadul ya. Jadi ya masih yang fisik. Jadi bisa jadi diversifikasi, selain kita taruh di saham, taruh di sini juga, atau di yang lain gitu ya. Yang kalau saya sih mungkin yang safe aja gitu. Mungkin kenaikannya nggak fantastis tapi relatif lebih aman ya. Nah ini untuk XAU ada kemungkinan mendekati level all time high-nya ya. Teman saya itu King Lontar ini seneng banget pas ini masih naik terus ya. Oke, lanjut, udah XAU udah. Sekarang kita lihat USD ya. Oke, jadi ini adalah time frame mingguan. Oke, USD ini bentar, ini chart saya belum update nih. Bentar di sini. USD IDR. Nah, ini ya. Jadi USD IDR saat ini nilai tukarnya ada di 16.240. All time high itu ada di 16.850, itu tahun 98 ya, waktu kerusuhan. Sekarang itu udah di 16.000, saat ini di 16.179. Nah, kenapa di sini saya tulis 16.240? Jadi kalau misalnya USD IDR ini ditutup di atas level 16.240, ada potensi untuk dia menyambangi kembali resisten 16.441 yang disentuh di Juni 2024. Jadi gitu ya. Selama 3 minggu terakhir ini USD-nya itu konsolidasi ya. Jadi kayak nggak kemana-mana gitu, di situ-situ aja. Jadi kunciannya di sini 16.240. Kalau misalnya dia tidak ditutup di atas 16.240, ada potensi pelemahan terdekat menguji 16.124 sampai 16.051 gitu. Teman-teman bisa memantau atau menjaga pergerakan harganya, kan teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah indikator MA. Saya pakai MA 20 yang simpel-simpel aja. Kamu pasti punya MA ini, tinggal dipraktekin, pasang di chartnya kamu. Oke. Lanjut tadi BTC. Ya, BTC USD. Jadi teman-teman, kita bisa analisa teknikal, kita bisa menganalisa apapun gitu ya, instrumen apapun kalau ada chartnya, sama aja gitu cara bacanya ya. Mau apapun, mau saham, mau mata uang, mau apapun bisa. Ini koin juga ya. Jadi BTC itu ada support kuat, ini daily ya, chart daily. Support kuat itu di level kisaran 92197 ya. Jadi sejak Desember itu BTC sideways ya, sideways. Resistennya ada di 10380 dengan support di tadi saya sudah sebutin di 92 di sini ya teman-teman. Saya garisin aja deh. Jadi bisa lebih oke. Nih ya. 9 lebih detail ya. 91699 ditutup di bawah 91699, terbuka potensi menyambangi 88439, 83558 dan seterusnya. Tinggal dibaca areanya di sini gitu ya. Oke, bentar saya catat dulu tadi yang udah mau request dibacain saham apa sebelum lupa ya. Jadi oke, tadi ada Telkom ya. Saya scroll dulu ke atas, tadi ada yang kalau nggak salah Telkom. Oke, cat sebentar. CMNP, Mani, CBDK ya, nanti saya hitung
bikin hitungannya ya, Fibonya. Terus ada yang request Akra, Astra, Breeze, Avia, BTPS, Isatware, KTV, apa lagi nih? Tunggu ya. BBRI, PTBA, Indi, MDKA, wah banyak juga nih. BCA, Adro, iya, MDKA, iya, Rizky. Oke, kita lihat dulu Telkom ya. Telkom ini area yang benar-benar harus diwaspadai itu 2000. Saya udah ngomong ya waktu itu, ini chart weekly. Jadi 2500 sampai 2460. Level ini nggak boleh dijebol ya teman-teman. Trennya kalau dilihat dari sejak 2022 pergerakannya adalah turun. Jadi kenaikan yang ada itu sifatnya hanya sementara gitu ya. Nah sekarang kita lihat lagi, minggu ini ditutup di level 2680 ya. Resisten terdekatnya ada di 2790, kemudian di 2860. Supportnya 2560 sama yang tadi. Jadi nggak boleh jebol support yang tadi ya. Support yang 2450-nya gitu. Jangan ditutup di bawah itu. Jadi kalau saya bilang jebol artinya ditutup di bawah level itu gitu ya. So far masih di atas 2490. Masih ada potensi lah untuk menguat. Kita lihat step by stepnya aja. Jadi untuk Telkom kayak gitu ya teman-teman. Jangka panjangnya memang arahnya masih ke selatan ya. Terus halo Bu Ani, CMNP. Oke. CMNP ini weekly ya teman-teman. Kalau CMNP dilihat dari Maret 2022 arahnya turun nih, kelihatan ya. Arahnya turun gitu ya. Supportnya 1420. Supportnya 1420. Saat ini di 1520. Nah, kita lihat. Jadi saat ini area support tadi 1420, kemudian di 1380. Resistennya resisten pertama 1550, 1610 gitu ya untuk CMNP. Kemudian Pani kayak gini. Pani itu all time high-nya di 19.650 ya. Ini daily ya, daily chart. Kemudian ini diukur sebentar. Oke. Jadi Pani itu resistennya tadi 19.650, itu resisten all time high. Resisten terdekat ada di 18.325, kemudian 18.525 sampai 18.625 ya. Supportnya ada di 16.325. Kalau dilihat kayak gini ya ini udah di area-area resisten sih teman-teman. Jadi dipantau aja kalau yang punya barang gitu ya. Tuh kelihatan ya, dekat-dekat area resisten gitu. Coba saya gambarin pakai ini. Gitu ya, itu untuk Pani. Thank you sweet sih, thank you juga Maisan, Kathy, thank you ya. Itu birthday discount, jadinya teman-teman
diskonnya sesuai umur saya 49 ya. Tahun depan diskonnya 50% maksimum. Oke, Pani udah, terus Akra ya. Akra, kita lihat weekly. Iya nih, Akra dari sejak April 2024 jadi arahnya turun, apalagi setelah dia ditutup di bawah 1200. Jadi potensinya menguji 1020 gitu. Nah, ini udah nyampe-nyampe. Ya, resisten terdekatnya di 1200. Sekarang ditutup di situ. Kalau penguatannya berlanjut, potensinya dia resisten terdekat 1260 terus 1340. Arahnya sih masih ke bawah ya. Terus Astra. Let's see. Astra juga ini udah sideways sudah lama banget ya, dari sejak Agustus sampai sekarang. Nah, level yang perlu diwaspada itu si Astra itu 4940. Saat ini di 4900. Jadi ini makin menurun gitu loh. Jadi dia tuh melipir gitu ya. Nah, kemarin itu sebenarnya dia itu sudah bikin lower low kalau dibanding dari Oktober. Kenapa? Ke minggu kemarin itu dia menyentuh level terendahnya di 4810. Ya, makin rendah nih gitu ya. Nah, resistennya kemarin dia sempat tes 4990. Jadi kita pakai patokan itu, resisten terdekat 4990, berikutnya di 5050, supportnya berikutnya di 4790. Ini ya, ini untuk Astra gitu. Breeze ya udah ada gambarnya, saya tinggal ngikutin aja. Ini oret-oretan dari IG Live sebelumnya ya teman-teman, saya tinggal buka. Nah, tuh seperti ini. Jadi kayak ya udah tinggal diginiin ya. Nah, untuk Breeze resistennya itu ada di, sebentar saya buka dulu. Breeze itu resistennya 2700, supportnya ada di 2540 gitu. Kalau ngelihat candle kemarin kok kayaknya besok ada potensi untuk melemah sih gitu untuk Breeze ya. Sudah Breeze itu gerakannya dari sejak September arahnya sih turun gitu ya. Terus Avia. Avia juga arahnya turun teman-teman. Jadi tuh ya. Selatan arahnya. Jadi Avia itu resisten terdekatnya 426. Kemarin ditutup 422. Resisten berikutnya ada di 450. Supportnya ada di 358. Ya. Ini untuk Avia. Saya udah pernah ngukur kayaknya nih Avia. Pakai Fibonacci teman-teman. Nah, yang udah beli bukunya, buku pertama maupun buku kedua Fibonacci bisa dipraktekin ya. Tuh, jadi kamu tinggal ngikutin aja angka-angkanya asal penarikannya benar ya. Lanjut BTPS. Ya, BTPS ini aduh. Dia bikin all time low, teman-teman. Ya, jadi BTPS itu waktu bulan April itu dia bikin all time low di 1020. Sekarang udah 890. Kalau kita baca dari angka Fibonacci di sini support berikutnya itu 850 gitu. Jadi ini downtrend berat sih. Jadi potensi penurunan lebih besar daripada potensi naik gitu ya. Ini untuk BTPS. Kalaupun ada penguatan terdekat maka dia akan menguji 930 975 gitu sih. Tapi yaitu arahnya masih besaran ke bawah ya. Terus S1R. By the way, S1R udah ganti ya jadi ASKO. S1R ini kalau teman-teman lihat di sini kayak bikin head and shoulder tapi enggak ini ya. Neckline-nya itu enggak horizontal tapi agak gini, sloping tuh. Ya. Ini teman-teman. Nih kalau perhatiin nih si S1R ini kayak bikin head and shoulder tapi neckline-nya itu sloping, bukan horizontal. Apa itu head and shoulder? Gini. Nih.
Ini di buku ini. Saya bahasnya hanya sedikit ya, nggak detail, tapi biar teman-teman ada gambaran seperti ini gitu ya. Nah, area supportnya ada di mana? Area support yang harus diwaspadai itu 685, tapi kamu bisa mewaspadai juga di 715 gitu ya. Anggaplah support psikologis 700. Kalau ditutup di bawah itu ya terbuka potensi untuk menyambangi area-area support yang di bawah gitu ya. Kalaupun dia ini kan minggu ini kan dia sempat ditutup menguat yang menjauh dari area supportnya, ditutup di 740. Maka resistennya ada di mana? Nah, resistennya itu ada di 755, 790, kemudian baru 820. Gitu ya untuk S1L. Nah, ini dia nih yang sering banget ditanyain BBRI gitu ya. Jadi aduh, ngeri-ngeri sedep sebenarnya si BBRI. Saya pakai weekly ya. Jadi BBRI itu area supportnya itu yang area support yang harus maksudnya paling terdekat gitu ya, itu di level 4090. Nah, kemarin itu ditutup di 4010. Dengan formasi seperti ini terbuka potensi untuk BBRI menguji area support berikutnya di 3900. Nah, jadi sekarang resistennya ada di mana? Resistennya ada di 4120 gitu. Jadi BBRI-nya itu memang lagi tertekan gitu sih ya, teman-teman. Oke. Saya baca dulu ininya, baca apa? Chatnya ya. Dia Kurniasari, ada diskon apa Ci buku ya? Iya betul, itu ya, ada diskon buku. Bukunya beli di Tokopedia sama Shopee-nya Shopee-nya Vibo Princess ya. Ibu L, terima kasih untuk ucapan selamat ulang tahunnya. BRPT ya, habis ini ya. Saya sembari scrolling dan nyatatin request sahamnya. Teman-teman, Goto, Kristo, Sito. Oke, ntar saya lihat Goto. TPIA. AADI, ntar ya, saya lihat ya. Elsa, oke, udah ya. Teman-teman ada yang ini nggak sih lemes ngeliatin sahamnya? Pengen tahu nih. Coba. WH Endra tadi Pani udah dibacain. Nah di sini kamu tinggal nonton rekamannya ya. Gimana? Ada yang lemes? Ya nggak gocap juga kali, Arfan. Ya. Gimana ngelihat IHSG perasaannya, teman-teman? Gimana perasaan lihat IHSG? Oh, cek di kolom pertanyaan. Oke, sorry, saya cek ya. Oh, Saratoga, SSIA. Oke, tadi saya sampai mana ya? BBRI ya, udah ya. Oke. AADI. Oke, saya bacain dulu nih. BBRI nyantol 90 juta. Iya. Saya juga. Ada di posisi BBRI. More. Lemes, iya lemes. Wajar ya lemes ya. BBRI nyantol, iya. Sekapal kita. Ngeri-ngeri sedep bener. Tin, siantar ya. BRPT, iya. Udah dicatat sih, tinggal dibacain saya. Napas dulu nih. Ya, hold BBRI saya masih hold BBRI-nya. Ya. Oke, ini saya bacain ampun Ci banking ember gitu. Ya. Big Bang, iya. Tenang bentar lagi datang hiburan ya. Dia kan bagi dividen tuh awal tahun ya, Q1. Jadi lumayan lah ya, dapet duit lah ya. Ya Bu El ya. Oke, ini ada yang tanya tentang AADI. Saya lihat AADI dulu ya, teman-teman ya. Nih, AADI kayak gini. Ini chart weekly ya.
Oke, AADI itu ada resisten terdekat di 8625. Kalau bisa ditutup di atas 8625 akan menguji 9475. Sedangkan supportnya 7975 7400 gitu. Ci, market bisa crash, ada virus baru. Sekarang pun udah turun sih. Kayaknya virusnya nggak mematikan, bener ya? Virusnya kalau dengar-dengar ya semacam flu gitu. Jadi ya kita kalau saya sih nggak sampai segitunya kalau menurut saya gitu ya. Kalau kemarin kan COVID corona ya dulu namanya kan mematikan. Sekarang mudah-mudahan enggak ya. Ini ada yang Mason tuh, bersyukur Kak, setidaknya masih ada dividen BBRI. Saya nyangkut di teguk 60 juta nggak ada dividen. Nyesek ya gitu. BBRI sentimen apa? Kalau saya pribadi, kalau saya kan ngeliatnya pakai kacamata teknikal ya. Saya tuh mah yang simpel-simpel aja gitu. Ini chart weekly. Ya jadi ya justru saya sebenarnya agak khawatir kalau misalnya dia ditutup pertama ditutup di bawah 4610, kemudian sekarang ditutup di bawah 4080 gitu. Jadi ini kalau pakai struktur memang ya udah sampai targetnya, sekarang jadi lagi arahnya arah turun aja gitu. Oke. Tuh, bener tuh kata Lenda, jangan beli saham goreng, beli saham dapat dividen. Betul sekali. Oke, AADI tadi udah ya, udah dibacain. Kemudian ini Suyoko titip tins ya. Tins oke, tins ini ketika dia tutup di bawah 1095 waspada ya. Kenapa? Ya itu sebenarnya menjadi support dia, tapi sekarang dia udah di 1030 gitu si tins ini ya. 1095 ini jadi area resisten dia sekarang si tins ya. Supportnya 1030, 975, 940. Jadi kalau dia nggak bisa ditutup di atas 1095, potensinya ya ke bawah. Kenapa? Karena tins itu dari sejak November itu sekarang swingnya swing turun. Jadi kan market tuh ganti-gantian ya, naik nggak naik terus, turun nggak turun terus gitu ya. Jadi untuk tins sih begitu teman-teman ya. Saya lanjut PTBA dulu ya. Tadi kan dari chat itu ada beberapa yang sudah minta ya. Ini PTBA, ini monthly. Oke, saya ganti weekly ya untuk PTBA. Jadi PTBA ini kalau kita lihat sekilas PTBA itu di sini dari April sama September itu dia kayak bikin double top ya, dengan neckline sekitar 2380. Saat ini ada di 2690. Selama dia bisa menjauhi level itu bagus, tapi dari sejak Oktober sampai sekarang itu arahnya lagi arah turun, swingnya lagi swing turun gitu. Jadi kalaupun ada naik hanya sementara menguji resistennya, habis itu potensinya kembali melemah lagi. Resistennya yang pertama 2740, supportnya 2560 gitu ya. Itu resisten per posisi saat ini untuk PTBA. Kemudian Indi. Indi Indi resisten 1825, kemudian 1960. Di sini dulu gitu ya. Si Indi. Kalau misalnya minggu depan ada pelemahan gitu ya. Kalau misalnya minggu depan ada pelemahan, maka support pertama ada di 1615. Kita cek tuh ya. 1615 ini kan 3 hari menguat ya. Sampai support kuatnya 1420, 1370, 1290. Ya, itu untuk Indi. MDKA. MDKA juga yang tadinya sideways, setelah dia menembus ke bawah 2200, potensinya sekarang di 1410
ya. Kalaupun ada rebound, maka area resistennya terdekat ada di 1525 gitu. Supportnya masih terbuka sampai 1150 untuk MDKA. Kemudian BBCA. Mau dibilang gimana pun, strukturnya yang memang paling kuat masih BCA sih. Yang lain BRI, BNI itu udah turun dalam banget. BCA ya penurunannya dibanding yang lain masih di sini sih ya. Untuk BCA itu supportnya ada di 9625. Kalau ditutup di bawah 9625, potensi menguji 9350 ya. Resistennya di 9925. Ini untuk BBCA ya. Terus ada RO. Ada RO, nih ya, kemarin kan dia ada bagi dividen. Lihat gini arahnya masih terbuka, potensi menguji 2070 sampai 2000 ya. Kalau ada penguatan, resisten terdekat 2430. Ada RO. Neng Elsa. Neng Elsa supportnya 432, resisten 464 ya. Ini untuk Elsa. Dari sejak Juli sampai sekarang swingnya sih swing ke bawah gitu ya. BRPT ini yang dari tadi ditanyain ya, BRPT nih. BRPT nih teman-teman, boleh ya pasang MA ini di chartnya, MA 200 tuh. Jadi teman-teman mungkin, kenapa ya ini saham nggak bisa lewat terus, ada apa sih? Nah, saya secara analis teknikal tinggal dibuka chartnya, ada indikator apa di situ, dari sisi teknikal apa yang menghalangi dia naik. Jadi kadang-kadang ya itu ya ada sentimen, tapi di struktur harga ya ada itu di situ yang menghalangi harga, kenapa nggak bisa naik gitu ya. BRPT ini resistennya itu ada di kisaran, bentar ya saya buka ya ini ya, ini di kisaran 1015 gitu. Ini BRPT chart daily. Nah, kalau lihat formasi kayak gini, ada sih potensi untuk dia melemah menguji 970, 960, 945 gitu. Ya, ini untuk BRPT. Kalaupun bisa ditutup di atas 1010, baru terbuka potensi menguji 1075. Ya, itu untuk BRPT. Oke, saya lihat dulu nih ke bawah. Goto. Banyakkah di sini yang punya Goto? Jadi ingat sama teman lari saya kemarin si Hawong. Entah apa gimana ya, kemarin gak sempet ngobrol ya. Hawong, Goto. Resisten Goto terdekat saat ini di 81. Ya, di 81. Berikutnya 83. Baru mungkin naik kelas ke kepala 9 ya. Supportnya ada di 7471 gitu untuk Goto ya. Terus TPIA. Oh, gimana nih? Coba deh teman-teman yang jawab. Kalau menurut teman-teman TPIA ini arahnya arah utara, arah selatan nih menurut teman-teman. Coba deh teman-teman yang komen deh. Tuh. Menurut kamu deh yang komen. Menurut kamu TPIA arahnya arah mana nih? Rio jawab Rio Santosors selatan. Yang lain? Ada yang punya komen lain? Iya. Tin sudah tadi, Berta. Obert selatan. Lego Hari selatan, Palung Mariana. Itu saya kurang paham nih maksudnya Arif Palung Mariana. Arfan gagal BO. MDKA udah juga, Rizky. Ya nanti tinggal di nonton rekamannya ya. Mason downtrend iya selatan. Jadi
Kita waktu dulu ya, waktu saya lagi belajar, yang kita harus punya itu, kita punya bisa ngebaca dulu potensi dulu ya, selatan apa utara itu dulu dah gitu, nanti baru lihat lebih runutnya apa, resisten supportnya di mana gitu. Iya, jadi kalau lihat kayak gini teman-teman, lihat nih, kenapa Ci kok turun gitu, gampang-gampangnya ya. Ini kan yang beli dari sini naik ya, beli dari 1.900 sampai 10.000 kali nggak jual kan ya, gitu sih. Menurut saya habis itu turun ya kan, dia kepingin beli lagi nanti gitu. Iya, Rizky mantul garis hijau turun, betul ya. Jadi kamu tinggal pasang ini, simple. Ini di buku Cara Asik Baca Grafik kok dijelasin kok indikator ini. Nih, kan pasti udah pada punya kan buku ini, belinya yang asli ya. Beli yang asli dapat dapat apa? Selipan bookmark. Ya, ini dulu. Ini waktu saya pertama kali launching buku bookmark ini. Udah nggak ada. Website-nya juga udah ganti ya, teman-teman. Ya udah, berarti TPIA teman-teman pun bilang selatan ya. Nah, berarti baru kita lihat nih. TPIA support terdekatnya 6425, resistennya 7050. Gitu, 7050, 7600. Ditutup di bawah 6425, potensi 5650. Dijual di Lazada. Aduh, saya dijual di Tokopedia sama Shopee aja banyak yang jual palsunya. Saya nggak jual di Blibli ada yang jual palsunya. Gitu. Semang sedih loh. Padahal buku ya 100.000, kita kalau trading kan dapat cuan pasti kan lebih dari itu ya. Maksudnya agak sedih. Jadi udahlah di Tokopedia sama Shopee aja, 2 toko itu. Gitu. Kemarin ya sedih juga sih pas mau kasih diskon, saya Google, ternyata banyak, apalagi yang jual ini nih, banyak yang palsu gitu. Sedih aku tuh. Ya udah, kita lanjut AADI ya. AADI gini, ini chart weekly. Tadi kayaknya udah dibacain di AADI. Udah nih AADI. Lanjut Saratoga. SRTG. Duh. Nah, udah deh. Kalau ini mah on the way. Kemana? Kesini. Kayak nih gini teman-teman. Jadi ini ada double top dan sudah terkonfirmasi. Kalau udah terkonfirmasi, target polanya itu di 1430. Saat ini ada di 1815. Ini chart daily ya teman-teman. Nah, ini resistannya itu di 1875. Kalaupun nanti ada naik turun yang kayak gitu. Ya. Ini double top udah terkonfirmasi nih. Saya buka ya. Tuh, teman-teman. Ya. Double top. Confirm ketika ditutup minggu ini, confirm karena dia ditutup di bawah 1995. MA20 Pak Rio ya. Oke, teman-teman yang belum join grup Happy Trader bisa join, linknya ada di bio Instagram. Tapi itu bukan grup free, sebulan bayar harganya semangkok bakso. Itu aja sih ya. Itu oke. Ya, ini Saratoga udah, SSIA kita lihat. SSIA support 1070, resisten 1160, sedang mencoba bertahan di atas MA200 SSIA. Ya, SSIA ini sudah ini ya, dia kan lagi kemarin itu dari sejak September itu kan swing turun. Nah, dia udah berubah nih. Dari mulai Desember itu dia udah berubah. Kalau dia bisa bertahan di atas 1070 lanjut, berarti dia udah mulai merubah tren dari turun ke naik gitu ya. Jadi semoga terus bisa bertahan di atas support 1070 ini. Ini
Johan SRTG baru dibahas barusan aja SS ya. Nah ini ada yang nanya UNTR ya. UT ini oke. Support 24225 UT ya. Jadi UT ini dia tuh bikin sama double top juga. Neckline-nya itu saya gambar dulu ya supaya teman-teman bisa paham ada di mana. Nah, itu ya. Jadi karena dia ditutup di bawah 26.000 lah ya. Di sini saya lihat ya. Sebentar. Low. 25575. Nih. 25575. Ditutup di bawah ini. Terbuka potensi menyambangi level sini 24225. Ini daily. Ya. Nah, kalau weekly-nya dia lagi coba stay di atas MA 200 weekly ya. Tuh. Nih. Strukturnya UT. Kalau dia bisa bertahan di atas ini, potensi penguatannya terbuka. Tapi kalau enggak, ya gitu. Probabilitas untuk turunnya lebih besar ya. Oke, ini udah dibacain semua. Sebentar. Journey PTBA udah tadi ya. Ace Hardware juga udah. Jadi yang dari question box udah saya bacain semua ya. Bentar, saya scroll dulu ya kolom komennya. Dewa, oke. Ingat Kak Janur nih, ini Dewa. Oke, ini chart weekly. Dewa kemarin level support resistennya udah mencapai di 145, kemudian dia melemah ya. Area supportnya 101. Jadi selama dia bisa bertahan di atas 101 ada potensi gitu ya. Ya, kalau lihat saat ini sih lagi sideways ya. Ini beberapa minggu ini sideways di rentang 101 sampai 124. Jadi untuk Dewa kedepannya area sidewaysnya di situ. Kalau ditutup di atas 124 baru potensi lagi ke 145. Nah, masalahnya kalau ditutup di bawah 101 maka welcome 9075 gitu. Ya, ini untuk Dewa. Oke. PTRO, Unilever. PTRO berarti di sini ya. PTRO itu wow, kemarin saya ukur resistennya 3420 dan saat ini sudah mencapai di situ ya. Udah 3420 ini uptrend berat. Dengar-dengar sahamnya Pak LKH. Bener gak sih saya? Gitu ya. Jadi kalau PTRO ada pelemahan maka support terdekatnya 2830 gitu. Kemudian lanjut ada Unilever. Unilever ini chart monthly. Saat ini di 1700. Ini Unilever. Arahnya bahasa saya tuh kalau ibarat Superman terbang, ini masih menghujam bumi. Mukanya itu masih ada di bawah arahnya ya. Supportnya itu 1335, 1145. Kalaupun ada penguatan terdekat, resistennya di 2040 gitu. Ya, ini untuk Unilever. MM2 BBRI udah tadi dibaca ya. Ini Anwar tanya DGNS begini.
perlu diingat 268 itu sekarang jadi area resisten kuat dia. 268 270 sini ya, saya tulis ya, ini DGNS. Ini jadi area resisten kuat. Nah, ini saya nggak suka sebenarnya yang modelnya begini nih, ya. Kenapa? Karena dia udah di bawah level itu. Nih, 268 270. Support yang termasuk all time low-nya dia itu di 160. Sekarang 202. Ditutup di bawah 184, terbuka potensi menguji itu 160 untuk DGNS. Ya. Pani tadi udah. Awianto tanya PACK. Oh wow, berarti buka. Wow, sedang menguat ya. Kita ukur dulu ya. Salah, harus buka yang IDX gini ya. Ya hati-hati aja nih kalau udah kayak gini, nanti tiba-tiba dia balik badan. Teman-teman nggak apa-apa, ini kayak gini dipantau aja, jangan di ini jangan dilepas. Kenapa? Karena bisa satu saat dia balik badan. Saya hitung targetnya dulu. Resistennya 1175, ini terdekat. Support terdekat 675, ini weekly. Tuh, duh, ya gitu deh, kayak gini. Hati-hati ya teman-teman, takutnya nanti tiba-tiba ARB, ya. Iya. Johan BBH Indi tadi udah. Homemade by me BBHI, oke. Saya liatin ya, Alobank. Tuh, gimana tuh teman-teman? Ini monthly BBHI. Trennya gini, tuh. 660 ini area supportnya. Di minggu ini dia berhasil ditutup di atas 660 760. Tapi kalau misalnya dia bisa terus bertahan di atas 660, potensinya ada menguji 995. Tapi kalau ditutup di bawah 660, potensi nggak enak nih nyebutnya, 230 gitu ya. Pack UMA karena ada sentimen backdoor ya, iya gitu ya. Udah suspend belum tuh? Ya hati-hati aja deh kalau yang sahamnya kayak tadi gitu ya, jangan greedy. Pelajarannya sih gitu ya. Oke teman-teman, ini semuanya udah dibacain requestnya. Jadi kalau misalnya ada request lanjutan bisa tanya di IG atau di Telegram ya. Sekali lagi diskon 49%-nya hanya sampai tanggal 20 ya. Itu dulu, walaupun lemes ya ngeliat IHSG, tetap semangat. Kalau ada hobi yang lain atau pas waktunya kita untuk upgrade diri, ini waktunya gitu, sambil nungguin harga pada rebound, nggak ada salahnya kita tambah-tambah ilmu ya. Ya udah, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu di IG live berikutnya. Stay safe, stay healthy. Dadah.